Shalom saudara, minggu lalu kita dengar berita yang baik yang disampaikan oleh Pendeta Joji Pakela tentang komitmen. Nah, hari ini bertepatan kami di Ambon sedang merayakan atau berucap syukur atas 30 tahun Tuhan pimpin jemaat ini. Jadi di hari ulang tahun ke-30 ini kita sepakat untuk bicara tentang komitmen. Jadi saya membatasi, saya tidak akan ngomong tentang pencapaian apa yang sudah kita buat dalam 30 tahun. Tapi kita mau memperdalam satu kehidupan mendasar tentang iman Kristen. Jadi saya kembali ke kata komitmen. Komitmen itu menunjukkan satu keterikatan hati dan pikiran pribadi terhadap satu hal. Itu komitmen. Perbedaannya dengan janji. Janji adalah suatu angan yang akan diwujudkan di masa datang atau masa depan. Itu bedanya komitmen dengan janji. Komitmen sangat penting. Karena komitmen merupakan harga diri dan prestasi atau meningkatkan kualitas, bukan prestasi ya. Komitmen itu merupakan harga diri dan meningkatkan kualitas seseorang yang berkomitmen. Kira-kira apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup saya? Sebagai hamba Tuhan, saya terus bertanya juga seperti itu. Karena kita tidak tahu langsung gambar besarnya. Kebergantungan dengan Tuhan untuk langkah demi langkah. Kemana saya harus mengarahkan umat ini. Saya perlu bertanya dengan dia. Setelah dialog, bertanya, berdoa dengan Tuhan. Yang saya harus tanya juga, saya uji pribadi saya. Saya perlu bisa melihat apakah saya on the track, saya ada dalam jalurnya dia. Gitu. Nah, kata komitmen itu artinya waktu saya berkomitmen, saya menghargai kehendak Tuhan di atas segalanya. Kolose 1 ayat 16, saya ambil terjemahan Passion Translation ya. Jadi sebab bahasanya kadang lebih tebal, lebih jelas gitu. Kolose 1 ayat 16 saya bacakan. Karena sang anak telah menciptakan segala sesuatu. Baik di dimensi sorga maupun di dimensi bumi. Yang tampak dan semua yang tidak tampak. Setiap kursi kekuasaan, pemerintahan, kerajaan, dan otoritas semuanya diciptakan oleh dia. Untuk tujuannya. Dia telah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Dan sekarang segala sesuatu menemukan kesempurnaan akan di dalam dia. Ini terjemahan The Passion. Nah, komitmen adalah saya berjanji, saya menyatakan diri, saya menyerahkan diri untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan itu jauh lebih berharga. Yakobus 4 ayat yang kelima, saya bacakan lagi. Apakah ayat kitab suci ini tidak mempunyai arti apa-apa bagimu? Yakni ayat yang mengatakan roh yang dihembuskan Allah ke dalam hatimu adalah pencipta yang cemburu, yang sangat menginginkan dirimu sepenuhnya. Nah, terjemahan ini sedang bilang Tuhan yang ciptakan kita. Dia ciptakan kita dengan cemburu terhadap kita. Tuhan sendiri punya komitmen dengan kita. Dengan kata lain, saya merasa betapa berharganya saya sampai yang ciptakan saya cemburu. Gitu.
Saya mau saudara coba resapi, coba renungkan ayat ini. Izinkan sampai ayat ini menjelaskan lebih banyak buat saudara. Jadi di sini kalau saya simpulkan khususnya buat jemaat di Ambon. Kita yang terus fokus dengan Tuhan. Saya mau kita sadar bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang punya komitmen dengan Tuhan, kita diberi satu proyek besar bukan yang dunia tawarkan. Satu proyek besar bukan yang dunia tawarkan. Sangat beda. Nah, komitmen itu ada dalam Yakobus 4 ayat 8. Saya bacakan. Semakin dekatkanlah hatimu kepada Allah. Nah, ini komitmen. Maka dia bahkan akan lebih dekat kepadamu. Tetapi pastikan kamu membersihkan hidupmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan jagalah hatimu tetap murni. Dan jangan ragu-ragu lagi. Ayat ini sedang menjelaskan kenapa kita komitmen. Kira-kira gitu. Pentingnya kita punya komitmen kepada Dia yang cemburu terhadap kita. Wah, itu kadang-kadang di luar jangkauan. Tapi saya memilih percaya karena ini firman. Sehingga saya perlu masuk dengan apa yang disebut iman. Iman menjadi jembatan untuk saya bisa mempercayainya. Gitu. Yeremia 1 ayat yang kelima. Ini nabi di zaman perjanjian lama yang menangisi pelanggaran atau dosa bangsanya. Tapi kamu lihat komitmen Tuhan di sini. Tuhan berbicara kepada Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini komitmen Tuhan terhadap sang nabi. Jadi Tuhan sebenarnya bukan menuntut. Tapi Tuhan memberitahu lebih dulu gambaran kita, siapa kita, bagaimana perasaan Dia terhadap kita. Tadi kita lihat, Dia cemburu dengan kita yang Dia ciptakan. Nah, dari situ seperti Dia tunggu jawaban balik dari kita yang percaya. Maukah kita punya komitmen juga dengan Tuhan? Yang untung kita, saudara. Bukan Tuhan. Seandainya kita menolak itu, Tuhan bukan merasa dirugikan. Dia hanya sedih bahwa Dia ciptakan kita untuk satu tujuan. Tapi kita menolak komitmen itu. Nah, untuk bisa melaksanakan kehendak Tuhan, saya dan saudara yang percaya harus mampu bekerja sama dengan Tuhan yang ciptakan kita. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu. Ini di terjemahan yang lain dibilang jangan menjadi sama dengan dunia tuh, ini maksudnya. Berhenti menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu. Tapi biarlah kamu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaruan total dari caramu berpikir. Maka kamu akan diberdayakan untuk mengenali kehendak Allah saat kamu menjalani kehendak Allah. Saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan sempurna di matanya. Saudara bisa lihat nih gambaran besar yang Tuhan kasih buat kita. Untuk itu digenapi cuman butuh satu keputusan dari saya, dari saudara. Komitmen. Wow. Kita bukan diproses, saya mau bilang itu. Karena kata proses itu buat saya umum. Seluruh dunia
kehidupan pakai kata proses. Saya diproses untuk ini, saya diproses. Tapi untuk masuk dalam kesepakatan komitmen ini, saya ganti kata proses itu dengan didikan Tuhan. Dalam menjalani komitmen pasti ada banyak dong rintangan. Nah, saya sebut bukan proses, tapi rintangan yang datang buat saya itu kayak didikan Tuhan. Didikan buat saya lebih bahasanya lebih kerajaan Allah. Karena didikan membuat kamu naik kelas, membuat kamu naik lebih berharga, lebih dipercayakan hal lebih besar. Seperti saya sebut tadi di atas, ada proyek besar yang Tuhan berikan buat kita yang dunia tidak bisa berikan. Nah, bagaimana untuk kita bisa menjalani itu? Kata ini yang saya ulang terus, komitmen. Komitmen menghasilkan kemampuan untuk menduplikasi diri kita kepada orang lain. Itu komitmen. Komitmen membuat kita bisa memberdayakan orang lain. Seperti apa yang Firman bilang. Ya, komitmen membuat hari ini buat saya mendelegasikan kepada generasi. Di ulang tahun yang ke-30 ini, saya bukan mendelegasikan tugas buat generasi. Tapi saya mendelegasikan otoritas. Berarti mereka akan memimpin jauh lebih hebat dari saya. Karena kalau standarnya saya, artinya mundur. Dan untuk jemaat di Ambon, kalian bisa rasakan dan menyaksikan sendiri. Bagaimana generasi yang sekarang ini memimpin kalian. Saya lanjutkan dengan 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Ini kata penting yang saya mau ambil dari firman ini yaitu bejana. Jadi kita ini bejana. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Kami seperti bejana tanah liat biasa yang membawa harta karun yang mulia di dalamnya. Pelan-pelan ya. Kami bejana tanah liat biasa yang membawa harta karun, juga gak biasa harta karun, yang mulia di dalamnya. Terus ayatnya bilang ini, supaya luapan kuasa yang luar biasa itu akan tampak berasal dari Allah, bukan dari kami. Nah, saya jabarkan dulu. Di sini sebagai anak Tuhan, sebagai kita yang bergerak dalam pekerjaan Tuhan, entah itu misi, entah sebut apa aja, ya, gitu. Satu hal sikap kita yang punya komitmen. Kita enggak cari terkenal, kita enggak kejar popularitas, kita bejana. Harta mulia itu semua dari Dia, gitu. Harta karun yang luar biasa itu kita enggak bisa usahakan. Jadi kita memang enggak akan kejar apa itu? Popularitas, pujian manusia. Enggak, saudaraku. Bayangin, di sini dibilang itu semua yang kita buat. Sehingga dunia akan mengakui bahwa ini semua adalah pekerjaan Allah melalui saudara dan saya. Jadi komitmen itu sangat beda konteksnya dengan kita orang percaya dengan yang ada di luar sana. Karena kita bikin semua bukan untuk kita dikenal. Tapi untuk siapa yang kita beritakan itu. Saudaraku. Bejana itu kita, tanah liat. Nah, bejana ada menghasilkan 2 hal. Atau bejana perlu 2 hal ini. 1, setuju dengan Tuhan. Kalau saudara mau terlibat dalam pekerjaan besar yang saya bilang tadi, yang dunia gak bisa berikan. Komitmen, kandungan di dalamnya yaitu setuju dengan Tuhan. Yang kedua, cuman setuju belum selesai. Yang kedua, siap untuk kerjasama dengan Tuhan.
Nah, komitmen apa? Saudara nggak mundur waktu lihat tantangan, waktu datang celah, misalnya buat saudara ada pencelaan atau dicemooh oleh orang. Kamu nggak mundur. Karena satu hal, saya sudah setuju dengan Tuhan. Yang kedua, saya bekerja sama dengan Tuhan. Selama kita masih ada di tubuh ini, jangan berhenti, saudaraku. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Sebab kami ingat di hadapan Allah dan Bapa kita, bagaimana kamu mempraktekkan imanmu, bagaimana kasihmu memotivasimu untuk melayani orang lain, dan betapa tak tergoyahkannya kesabaranmu yang penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini dibilang gini, ingat, artinya orang menceritakan kita. Waktu kita sedang jalanin ini semuanya, orang menonton kita, lalu mereka menceritakan kita. Itu kayak iklan sebenarnya. Yang dia ceritakan apa? Bagaimana motivasi kasihmu, bagaimana kamu melayani orang lain. Itu dia. Bagaimana kita tidak tergoyahkan, kesabaran, pengharapan kita itu ditonton oleh dunia. Jadi dengan kata lain saya pilih ini. Saudara dan saya mengalami kasih karunia Tuhan. Apa konkretnya? Kita ngalamin jatuh bangun, kita gagal, dipulihkan lagi, dimampukan kembali. Itu kasih karunia. Nah, ayat ini sedang bilang gini, jangan berhentikan kasih karunia hanya sampai di dirimu. Kamu juga mesti mampu melihat orang lain yang lemah, yang kurang, yang jatuh. Bagaimana kamu bisa menyalurkan juga kasih karunia kepada mereka. Ini yang jadi tontonan dunia. Ini yang akan jadi berita yang luar biasa. Di mana kita orang percaya mendemonstrasikan motif kasih dalam melayani Tuhan dan sesama. Sorga menonton kita. Mereka akan lihat benar. Ada juru selamat yang menyertai mereka. Karena di luar Injil tidak ada juru selamat. Ada satu Tuhan yang luar biasa. Semakin kita mengenal Allah dan firman-Nya, semakin banyak kelimpahan yang bisa kita nikmati. Pikir baik-baik. Dia pemilik semuanya. Lalu kita mengaku kita anaknya. Kita orang percaya. Tapi kenapa kita miskin dalam segala yang dia sudah punya itu? Seharusnya kita ikut menikmati kelimpahan yang bisa kita nikmati. Bagaimana caranya kita bisa mendengar Tuhan yang hebat itu? Cuman satu. Bahasa Tuhan adalah firman Tuhan. Tadi saya bilang mengenal Allah, fokus kepada Allah, yaitu saudara bergaul, tekun dengan firman. Kita baca bukan karena harus. Kita baca karena kita tahu, kita butuh. Kita ingin tahu Tuhan lebih dalam. Mendengar suara Tuhan, bahasa Tuhan itu firman. Sehingga gini, semakin kita paham firman, semakin mudah kita mendengar Tuhan itu. Suaranya, tuntunannya, gitu. Nah, dengan kata lain gini, bahasa kita nyambung gitu loh sama Tuhan. Kalau kita bergaul dengan firman. Dan itulah rahasia kesuksesan. Saya tidak perpanjang, saya tutup dengan statement ini. Ini komitmen saya, saudara-saudara yang di luar Ambon, yang ikuti ibadah kita. Saya perlu kasih tahu karena memang ini ulang tahun Rock Ambon. Nah, ini pernyataan saya, komitmen saya untuk Rock Ambon ya di ulang tahun ke-30 ini.
Hal-hal yang saya sudah buat dan belum buat ini saya nyatakan di sini. Multiply myself. Melipat gandakan diri saya kepada generasi. Dalam 30 tahun, artinya ini saya jalankan. Tidak sempurna, tapi saya jalankan. Yang kedua, empowering people. Bagaimana saya melengkapi. Saya jalani. Tidak sempurna, ya. Tapi by grace, karena kasih karunia anugerahnya. Semua berjalan 30 tahun ini. Nah, ini tindakan saya dalam 5 tahun terakhir ini. Saya bukan hanya mendelegasikan tugas, tapi saya delegasikan otoritas. Generasi akan memimpin jauh lebih baik. Usia saya 70 tahun sekarang. Bagaimana generasi ini memimpin ke depan? Kalau standarnya Krismana Utama mundur, harus lebih baik. Jadi sekarang fungsi saya hanya Bapak Gembala. Tapi yang memimpin sudah generasi. Saudara, inilah berita hari ini tentang komitmen. Ada satu pekerjaan besar yang dunia tidak bisa berikan. Itu hanya bisa diberikan dari Allah. Dan itu akan terwujud nyata waktu kita memutuskan untuk komitmen. Sekali lagi, apa sih komitmen? Menunjukkan keterikatan hati dan pikiran pribadi kita terhadap sesuatu hal. Dalam hal ini terhadap apa yang Tuhan tunjukkan, percayakan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kembalilah dalam hidupmu, pekerjaanmu, tanggung jawabmu, komitmenmu dengan Tuhan. Ketahui satu hal, Tuhan baik. Terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu, keluar masukmu, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.